Halo teman-teman channel Motor Plus, ketemu lagi dengan gue Farhan. Dalam video kali ini, gue bakal lakukan komparasi atau perbandingan dari contohnya ini lampu-lampu model H4 atau H1 yang LED laser. Nah, kalau teman-teman penasaran hasil seperti apa, simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, kondisi seperti saat ini yang cuacanya itu sering berubah-berubah, suka musim hujan deras, dan teman-teman butuh berpergian kemana-mana, misalkan malam hari, mungkin lampu bawaan itu kadang-kadang ada yang merasa kurang terang ya, dan teman-teman lagi butuh referensi nih, pilih lampu yang mana yang kira-kira bisa jadi pilihan buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakai motornya yang masih model bohlam, model soket H4 atau H1, kali ini gue lagi mau tes nih produk-produknya, tapi hanya sebatas model LED laser. Nah, mungkin teman-teman penasaran LED laser tuh kayak gimana sih bentuknya? Bentuknya tuh seperti bohlam biasa ya, mirip. Cuman kalau teman-teman perhatikan, dia bagian depan itu ada semacam lensa. Terus dia ada kayak sirip pendingin ya, seperti ini ya. Cuman untuk bagian belakang ini sama aja sih kayak bohlam H4 atau H1 yang bawaan motor. Jadi untuk pemasangannya sendiri plug and play, jadi tinggal dicek dari motor teman-teman apakah pakai soket seperti ini atau enggak. Nah, di sini kita udah ada contohnya 1, 2, 3, ada 7 produk, dan 7 produk ini sudah kita tes di motor Honda CB150 yang old. Nah, teman-teman bisa lihat langsung nanti di videonya akan kita cantumkan juga di sini. Jadi teman-teman bisa lihat langsung hasil seperti apa. Ya, jadi teman-teman yang pertama itu kita mau coba tes lampu dari Autovision. Nah, ini untuk spesifikasinya itu dia lampu dekat dan lampu jauhnya beda warna ya. Kalau Autovision lampu dekatnya itu warna kuning 3000 Kelvin, dan bentuk cahayanya itu seperti kayak mangkok gitu, melebar ke bawah tapi tetap rapih, jadi nggak menyebar. Kemudian untuk lampu jauhnya itu dia 6500 Kelvin, warnanya putih. Nah, ini kita kasih lihat juga lampunya seperti ini bentuknya. Terus selanjutnya kita yang kedua ya. Yang kedua kita tes dari merek Duromoto M2. Nah, ini juga untuk lampunya jadi kombinasi warnanya. Yang pertama itu lampu dekat. Nah, lampu dekatnya itu putih dengan spesifikasi 6000 Kelvin. Dan untuk lampu jauhnya dia kombinasi, yaitu warna kuning yang spesifikasinya itu 3000 Kelvin, tapi lampu dekatnya juga nyala. Nah, jadi dia pada saat lampu jauh, lampu putih, lampu dekat dan lampu jauhnya menyala bersamaan, dan si lampu dekatnya itu warnanya agak sedikit redup. Jadi voltasenya itu terbagi ke lampu jauhnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk bentuknya seperti ini ya. Dia agak sedikit lebih besar sih fisiknya, tapi secara umum sama. Oke, nah yang ketiga kita tes adalah lampu dari merek AS. Kita buka seperti ini bentuknya. Mirip-mirip sih ya bentuknya, kayak gini juga. Nah, untuk hasil pancaran cahayanya nih pada saat kita tes, dia itu punya model kombinasi juga seperti yang tadi. Cuman ini dia lampu dekatnya warna kuning dengan spesifikasi 3000 Kelvin. Sedangkan lampu jauhnya itu warna putih. Spesifikasinya 6000 Kelvin, dan menyalanya dia bergantian. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman keempat ya. Ini berarti yang keempat itu kita ada dari merek Ayoto. Ayoto M3A Pro. Nah, sama seperti yang tadi juga modelnya mirip kayak gini juga. Untuk spesifikasinya dia itu punya warna kombinasi juga nih. Untuk lampu dekatnya itu warna kuning 3000 Kelvin. Dan kalau kita lihat pada saat dites nih, bagian bawahnya itu agak memanjang cahayanya ya ke depan. Jadi bukan melebar seperti yang lain kan agak lebar. Sedangkan si Ayoto ini modelnya agak memanjang ke depan untuk lampu dekatnya. Dan lampu jauhnya itu pas di depan ya, nggak terlalu melebar juga kayak kotak, dan warnanya putih 6000 Kelvin. Nah, yang kelima itu kita punya Fox mereknya. Nah, ini juga dia, kalau ini dia kebetulan kita pilihnya yang satu warna. Jadi untuk lampu jauh dan dekatnya sama-sama putih 6000 Kelvin. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk teman-teman bisa lihat sendiri nanti di video pengetesannya, untuk nyalanya itu dia juga pada saat lampu dekat itu di bagian bawah ya, agak lurus ke depan dan nggak terlalu melebar. Terus untuk lampu jauhnya itu menyala di bagian atasnya. Jadi nyalanya itu
pada saat lampu jauh berbarengan, atas bawah itu nyala. Cuman intensitas jauhnya itu lebih pekat daripada lampu dekatnya untuk merek Fox. Nah, yang keenam kita punya di sini lampunya merek RTD ya teman-teman, RTD tipe M8. Nah, untuk tipe RTD M8 ini dia punya cahaya lampunya tuh warna putih, mungkin sekitar 6000 Kelvin juga. Dia lampu dekat jauhnya sama-sama warna putih. Nah, untuk RTD ini agak sedikit beda ya teman-teman. Jadi dari fisiknya itu kalau kita perhatikan, kalau yang lain kan tadi modelnya jadi satu semua modul dan lampunya. Sedangkan kalau RTD ini dia semacam balas atau inverternya itu terpisah di luar. Dan dia pakai kipas aktif, sedangkan yang tadi pakai sirip pendingin semua. Nah, untuk bentuknya seperti ini nih teman-teman. Nah, untuk hasil cahayanya sendiri, teman-teman juga bisa lihat langsung di sini ada cahayanya itu agak lebar ya. Jadi dibandingkan yang model tadi, dia modelnya lebih lebar, tapi tetap ada cut off-nya. Jadi di bagian depan itu harusnya sih nggak menyilaukan selama setelan tingginya pas gitu teman-teman. Nah, untuk lampu jauhnya juga itu nyalanya bersamaan ya. Jadi pada saat lampu dekatnya nyala, nanti lampu jauhnya itu nyala di bagian atasnya. Teman-teman lihat sendiri, itu juga dia nggak terlalu menyebar dan masih ada di dalam batas cut off-nya gitu. Jadi cahayanya itu tetap fokus seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir kita di sini punya merek Luminos ya, yang ketujuh, Luminos MP1. Ya, untuk Luminos ini sebetulnya mirip-mirip RTD juga ya kalau teman-teman lihat. Dia modelnya terpisah dan dengan kipas aktif. Namun di sini secara fisik lebih besar ukurannya untuk tipe ini. Dan untuk hasil cahayanya, untuk hasil cahayanya teman-teman lihat dia itu juga agak sedikit melebar, tapi tetap fokus di tengah, cahayanya banyak. Dan yang penting itu dia di bagian tengah-tengahnya ada cut off, jadi harusnya nggak menyilaukan orang, tapi kita tetap bisa melihat ke depan itu lebih jelas. Dan cut off-nya kalau teman-teman lihat lumayan rapi ya. Nah, mirip seperti RTD juga, untuk lampu-nya itu menyala bersamaan pada saat lampu dekatnya aktif. Jadi dia kalau teman-teman lihat di bagian atas tuh pada saat kita setel high beam, lampunya itu muncul di bagian atas gitu teman-teman. Dan fokus juga sih kalau kita lihat hasilnya pada saat dites. Oke, jadi seperti itu teman-teman hasil dari pengetesan kita yang sudah kita lakukan di motor langsung. Seperti itu, dari ke-7 produk lampu motor H4 atau H1 LED laser. Kalau teman-teman perhatikan juga dari semua lampu ini kebanyakan mensyaratkan itu motornya wajib harus DC. Meskipun memang ada beberapa yang di sini tulisannya bisa AC dan DC, seperti ini merek Ayuto. AS juga tulisannya bisa AC DC. Sedangkan untuk yang lain, oh ya ini ternyata Fox juga bisa AC DC ya. Jadi ada 3 yang bisa tulisannya AC DC, sedangkan yang lain hanya DC untuk hasil yang maksimal dan masa pakai yang juga lebih awet. Nah, cuman kalau dari saya sendiri, buat teman-teman menyarankan sebaiknya kelistrikan motor teman-teman diubah DC dulu, karena yaitu tadi, karena supaya bisa lampunya itu lebih terang dan awet lama. Karena kalau AC itu sedikit nggak stabil dan kurang cocok dipasang lampu LED. Begitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk harga ya. Untuk harganya nanti kita akan cantumkan juga ya di sini karena ada banyak. Gua nggak hafal, teman-teman bisa langsung cek langsung di video. Nanti kita cantumkan. Ya, jadi demikian video dari saya kali ini mengenai pengetesan produk lampu H4 atau H1 LED laser. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen juga di bawah apabila teman-teman sudah pakai salah satu dari produk ini, atau komentar dari hasil yang tadi sudah kita tes. Teman-teman boleh banget komentar di sana, dan subscribe juga di channel kita apabila belum, dan tekan tombol lonceng apabila teman-teman ingin mendapatkan update video-video terbaru dari channel kami. Nah, follow juga Instagram kita di @gotipsmotor untuk perawatan sepeda motor. Nah, saya Farhan. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.